Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah aplikasi komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang aplikasi ya, pengantar aplikasi. Kalau kemarin sudah sistem operasi, nah sekarang kita ke program aplikasi. Program aplikasi ini dipasang setelah kita memiliki atau menginstal sistem operasi. Jadi software secara umum itu dibagi menjadi dua ya. Jadi ada namanya sistem software dan application software. Yang kita bahas kemarin, ya sistem operasi itu termasuk dalam sistem software. Nah, sementara yang akan kita bahas kali ini adalah application software. Termasuk misalkan contohnya Microsoft Office, PowerPoint, browser, misalkan Opera gitu ya, Google Chrome itu adalah aplikasi software. Nah, ini hierarkisnya. Jadi ada sistem software ini lebih ke bagaimana manajemen untuk komputer ya, menjembatani hardware dengan pengguna ya. Terus ada aplikasi software. Nah, aplikasi software ini yang paling banyak saat ini di sini, yang tumbuh berkembang itu aplikasi software, baik untuk gambar, untuk processing data, database, game, gitu, macam-macam. Nah, ini hierarkisnya. Jadi kategori dari software itu menurut GNU itu seperti ini ya. Jadi ada yang sifatnya free, ada yang sebelah kanan ini yang ini free software, ada yang di kanan ini adalah free download software. Nah, beberapa software yang free itu ada yang open source gitu, open source software di sini. Nah, yang sini yang proprietary itu software yang berbayar. Nah, kalau yang open source itu nanti program yang kodenya disertakan, orang bisa memodifikasi. Kalau yang proprietary itu orang hanya bisa menggunakan saja. Nah, terus operating system kemarin kita sudah bahas, contohnya ada Windows, ada Linux, ada DOS, macOS, Unix, itu adalah beberapa contoh sistem operasi. Ada program utilities yang dipakai untuk untuk kepentingan misalkan untuk bagaimana mengelola hard disk, misalkan printer, manajemen file, itu program-program utilities. Terus ada namanya application software. Application software tadi itu juga beragam. Ada yang platformnya kita bisa install di dalam Windows, ada yang Mac, Linux, web platform, ada yang mobile platform, dan kita bisa pasangkan sesuai dengan distribusinya dia. Jadi tidak semua aplikasi software itu mendukung semua ini. Ada yang mungkin hanya support di web saja, ada yang di mobile saja, ada yang di Windows saja ya. Tergantung dari si pengembang aplikasi tadi mau mendukung untuk apa. Nah, ini ada aplikasi software tadi untuk kategori apa saja ya, bisnis, macam-macam tadi, pendidikan, komunikasi. Nah, ini beberapa contoh aplikasi software. Ada yang kita bisa tadi kalau jenisnya tadi ya, ada yang package software, ada custom, ada web, ada open source software, shareware. Ini beberapa contoh kelompok-kelompok aplikasi software. Ini contoh beberapa kategori ya. Ada browser, anti malware, ini kategori-kategori. Untuk CD ya, untuk manajemen CD misalkan, atau untuk burning kalau dulu ya, dan misalkan driver, misalkan kita install printer ya, butuh aplikasi driver ya, bawaan dari pabrik supaya printernya dikenal oleh komputer, bisa digunakan, kita menggunakan driver. Nah, ini diantara dari aplikasi software tadi adalah misalkan adalah word processor. Kalau yang mungkin biasa digunakan misalkan ada Microsoft Word ya, ada OpenOffice gitu ya, ada King Office, itu adalah contoh word processor atau yang dipakai untuk mengolah kata, untuk membuat dokumen, diedit dan sebagainya, itu menggunakan namanya word processor. Nah, ini beberapa contoh feature dari word processor. Misalkan kita bisa collaborative editing ya, bisa melakukan indexing, pencarian misalkan, find and replace, bisa bikin tabel, bisa menambahkan ilustrasi gambar gitu ya, melakukan otomatisasi misalkan referen itu ya, membuat daftar pustaka secara otomatis, daftar isi secara otomatis, dan lain-lain. Termasuk style ya, kita bisa atur
Misalkan heading ya, heading selalu berapa fontnya, itu kita bisa atur di fitur di word processor. Nah, ini beberapa contoh word processor, ada yang berbayar, ada yang open source. Ini juga beberapa contoh word processor yang berbayar, ada yang freeware maksud saya, yang tadi yang open source. Ada yang cross platform ya. Cross platform itu bisa dipasangkan atau dia menyediakan untuk berbagai macam platform tadi. Ada yang versi Windows-nya, ada yang versi Linux, misalkan ada yang versi untuk Mac gitu ya. Dia cross platform. Nah, ini beberapa contoh yang lain lagi, ada yang Mac OS saja, ada yang Windows saja. Nah, ini contoh word processor misalkan Microsoft Word ya. Tampilan halaman pembukanya seperti ini. Ada dokumen yang kosong, ada juga kita bisa menggunakan template namanya. Nah, ini contoh tampilan Microsoft Word 2018 atau 2019 kalau salah. Nah, ada juga di Microsoft itu ada namanya Office 365, ini yang versi Office yang dia Office 365 is the office you know and love on the devices you use most, whenever you need it, and virtually wherever you are. Beginning with Word, Excel, PowerPoint, and Outlook, Office 365 provides all the familiar apps you've come to depend on, along with a dynamic set of cloud-connected tools that help you communicate, collaborate, and get more done. With the flexibility of the cloud, your Nah, ini beberapa contoh fungsi dari aplikasi. Di antaranya di dalam aplikasi tadi ada Word tadi fungsinya untuk edit dokumen, ada Excel untuk Excel lebih ke olah data gitu ya. Ada Microsoft PowerPoint untuk presentasi, Notepad untuk catatan ya. Atau juga bisa untuk pemrograman, itu juga bisa kalau misalkan mau ini teman-teman yang suka. Ada Mozilla, Firefox, Google Chrome untuk akses ke internet dan lain-lain. Ini yang lain contoh misalkan ada Photoshop gitu ya untuk editing grafis, Paint untuk gambar-gambar sederhana gitu. Oke, itu ya sekilas tentang program aplikasi. Nanti teman-teman setelah ini akan belajar bagaimana menggunakan Microsoft Word ya, meskipun sudah menggunakan tapi kita akan berlatih lebih sistematis gitu ya, terutama untuk Microsoft Word yang mendukung tugas belajar ataupun nanti penulisan naskah-naskah yang untuk ini ya, untuk pendidikan ya, skripsi, tugas-tugas gitu ya. Biasanya ada format yang sudah ditentukan, nah kita mengikuti format itu. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.